Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 kita akan kembali share ya analisa di XAUUSD atau di gold ya. Oke, kita langsung ke time frame di daily. Kemarin di time frame daily muncul candle bullish, tapi candle bullishnya ini berada dalam sebuah range area ya. Ini berada di dalam area terbatas ya, berada di area candle di hari Jumat kemarin kan muncul inverted hammer ya. Ini menjadi candle rejection, dan hari Senin kemarin berada di dalam candle area di hari Jumat. Jadi belum bisa keluar dari zona hari Jumat ya. Jadi masih bisa dibilang dalam kategori inside bar atau akumulasi atau sideways ya. Jadi memang saya melihat ada potensi di menjelang FOMC di hari Kamis dini hari besok, hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu menjelang itu akan adanya kondisi yang masih dalam berupa akumulasi. Oke. Nah, untuk previous daily high kita akan pindahkan ya ke harga 3001.94. Itu akan menjadi previous daily high atau batas breakout atas di daily. Kemudian untuk previous daily low di 2982.30 itu menjadi batas breakout bawah. Jadi untuk hari ini khusus, misalkan tidak berhasil kondisinya break atas maupun break bawah, break dalam artinya break body candle ya, berarti masih dalam kondisi ya sideways ya. Kita akan melihat di kondisi time frame yang lebih kecil, di mana area sell resistance dan buy support itu akan kita pergunakan strateginya untuk di 2 hari ini ya, manakala dia belum berhasil keluar dari zona inside bar, terutama untuk yang di hari Jumat. Oke, di 4 jam di daily kita melihat adanya sebuah daily order block. Ini menjadi daily order block ya. Ini menjadi demand area juga. Jadi area sini manakala harga nanti menutup gap, harapkan harga menutup fair value gap atau gapnya ya, itu menuju ke sini, baru kita akan cari konfirmasi untuk buy. Masih ada kemungkinan kuat naik, itu cukup tinggi ya, mengingat memang tensi kita masih baca berita tentang yang terbaru tentang Houthi ya, di Yaman, yaitu lagi-lagi konflik Timur Tengah ya, Israel Palestina masih, kemudian Rusia Ukraina, ditambah lagi dengan perang dagang atau perang tarif dari Donald Trump kepada negara-negara termasuk Cina, Kanada, dan situ lagi Meksiko. Nah, di daily-nya masih dalam konsolidasi ya. Kita akan coba lihat di time frame di 4 jam. Nah, di time frame 4 jam, oke, kita lihat kalau di Forecom ya, itu di sini kondisinya change of character ya. Tapi kalau di Oanda itu setelah saya cek itu di 4 jam itu break of structure. Oke lah, sama-sama sinyal naik itu ya. Nah, di 4 jam ini di Forecom ini sudah ada inducement ya. Jadi ini pullback. Ini kan masih outside bar bang ya. Pertama ini outside bar, tapi saya ambil ini sebuah pullback karena dia OLHC atau pembentukan candle hijaunya ini ya. Candle hijau ini dari bawah, jadi open low high candle. Jadi saya hitung pullback, dan ini pullback ini diambil, maka ini menjadi sebuah inducement. Maka yang high di atas di harga 3004.91 itu secara 4 jam itu menjadi high valid. Oke. Nah, kalau melihat dari struktur H4 itu di sini menjadi area cukup kita wajib perhatikan ya. Ini menjadi area demand 4 jam,
area cukup lebar ya. Jadi nanti kita mesti refine atau mesti perkecil ya. Nanti ketika masuk zona kita cari konfirmasi untuk entry. Oke, untuk entry buy maksudnya. Nah, kalau kita lihat dari secara struktur ya, menggunakan Fibo. Nah, kemungkinan pergerakan selanjutnya itu menurut saya dia akan menuju ke area sini ya, either ke demand areanya itu area mana, apakah di golden ratio atau di area optimum entry atau justru bahkan di zona 79. Ini juga masih ada area demand area order block ya. Ya, anggaplah di area sini kita akan cari refine, kemudian area yang dituju untuk menjadi target berikutnya itu di harga 3051.36 itu akan menjadi zona target berikutnya. Oke, kalau kita menggunakan Fibonacci retracement. Nah, tapi sekali lagi PR yang akan kita selesaikan itu adalah tugas market ini apakah mampu keluar dari zona ini ya, keluar dari zona akumulasi, atau bahkan justru nanti begini ya, akan menjadi break of structure di H4 gitu ya. Ya kemungkinan marketnya ini hari hari Kamis itu kan memang FOMC ya. Jadi FOMC itu ada keterkaitan dengan adanya kebijakan terkait inflasi, kemudian the Fed akan mempertahankan tingkat suku bunganya di 4,25 atau yaitu antara mengurangi atau mempertahankan ya. Kalau hawkish atau menambah sepertinya enggak, tapi kemungkinan sih besar kemungkinan mempertahankan tingkat suku bunga itu tetap di 4,25%. Oke. Jadi kalau seperti itu seharusnya good untuk indeks dolar ya, harusnya. Maka kita harapkan untuk XAUUSD ini adanya koreksi biar kita bisa entry buy-nya lebih mendapat harga yang lebih murah gitu ya. Kita bisa harga negonya itu areanya di sini, harga diskon ya. Oke, di 4 jam seperti itu. Kita akan coba kita pindahkan ke time frame H1. Oke, sebelum saya lanjutkan ya, buat teman-teman yang ikut analisa di hari Sabtu kemarin, congrats ya. Dan kemarin kita di VIP dapat profit, kita dapat 143 pips ya. Kita dapat entry-nya cukup bagus. Kita menggunakan struktur internal di M3. Kita dapat ini entry di hari kemarin itu sekitar jam siang ya. Saya bikin setup ini pagi, kemudian siang kejemput, malamnya semalam taking profit ya. Sekitar sore menjelang rilis menjelang market New York, sesi New York atau sesi Amerika. Nah, seperti biasa before after akan kita tampilkan ya. Jadi ini setup before-nya ya, saya bikin pagi, kemudian siang kejemput, kemudian sore menjelang US taking profit saya dapat 143 pips saya. Oke, kita lanjutkan analisanya ya. Nah, untuk setup ini saya mendapatkan di M3 ini tadinya saya dapat struktur eksternalnya itu change of character ya. Di sini ada validasi, walaupun di time frame yang lainnya itu tidak ada, jadi hanya sweep semua. Nah, oke. Saya melihat di sini adanya sebuah struktur internal ya. Jadi yang pertama ini kan inducement ya, inducement eksternal. Kemudian di internalnya ini dia ada inducement dan diambil. Kemudian dia bikin break of structure internal. Dan ini lagi di sini ada pullback menjadi inducement internal. Kemudian saya ambil di area ini. Ini kan ada struktur valid nih ya. Ini struktur valid.
Oke, persis. Sebenarnya kalau menggunakan Vibo itu harusnya kan entry-nya di 2984, tapi saya melihat di sini ada sebuah area cukup bagus ya. Di sini ada area order block yang diikuti dengan imbalance. Ini adalah area favorit saya ya. Jadi kita entry di sini ya, nggak usah ragu-ragu. Apalagi ini hanya 15 pips. Stop lossnya 15 pip. Kita dapat hampir satu RR-nya 1 banding 10 ya, 1 banding 0.9 1 banding 9.55. Itu cukup bagus banget RR-nya. Saya dapat lumayan lah kemarin ya. Kemudian di atas saya juga dapat di M5 saya dapat M15 saya juga dapat ya di sini. Walaupun sekarang areanya berada di zona sini ya. Sempat turun, saya dapat di sini itu sekitar ya, ini SND itu SND 150 pips juga. Jadi buy-nya dapat, sell-nya juga dapat gitu ya. Di sini kan adanya sebuah area order block diikuti dengan imbalance sama. Ini juga menjadi sebuah area entry yang cukup bagus tuh. Lihat. Tadinya awalnya saya pengen bidik ke sini, tapi saya melihat di bawah kan belum change of character, kemungkinan masih akan sideways dulu. Nah, makanya saya di sini saya batasin, di sini menjadi area resistance, di bawah menjadi area support atau supply and demand, intinya begitu ya. Di sini juga ada banyak demand ini, area demandnya banyak. Oke, nanti kita cek di Quasimodo-nya ya. Nah, tadi di H1 ya, kita kembali di H1. Untuk H1 sama, justru sudah ada break of structure ya di sini, menjadi cuman tidak ada inducement. Dia hanya ambil valid low ini sebatas sweep liquidity. Ini bisa menjadi sebuah inducement kalau dia menjadi break of structure di sini ya. Ini break, maka yang di bawah itu menjadi inducement. Cuman ya kita nggak pernah tahu ya marketnya. Cuman sepertinya kalau ini di break ke bawah dulu, maka akan menjadi sebuah change of character, maka kita akan lanjut turun. Area entry-nya di sini nanti, atau sekarang boleh lah. Oh, di sini kan stop loss nggak terlalu lebar. Ya artinya selama ini belum di break, area-area sini belum di break, maka kita masih trading di area akumulasi ini saja. Tapi kalau ini sudah di break, ya kita entry di area sini untuk sell. Area tujuannya mana tadi sudah disebutkan. Di sini menjadi sebuah area liquidity semua ya, terutama ini menjadi order block. Ada banyak ya area order blocknya. Ini juga. Jadi banyak tempat ini untuk area pemberhentian. Sekitar harga 2.950-an, di sini 2.920, yang paling ekstrim tuh 2.890-an ya. Itu menjadi area ekstrim di H1. Sempat di H1 kemarin kan ada struktur eksternal dan internal ya. Eksternalnya itu di sini menjadi change of character, tapi di internalnya itu menjadi break of structure. Nah, ini area 3 ini juga menjadi area internal juga gitu ya. Oke. Di H1-nya kita sudah dapatkan area, dan di M15 tadi sudah kita gambarkan untuk di M15 area sideways-nya kita sudah dapatkan ya. Jadi kemungkinan dalam sehari 2 hari ini masih ya konsolidasi ya. Oke. Untuk kita cek dulu ya di indeks solar. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, saya subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Yang ingin join di VIP silahkan klik linknya di deskripsi ya. Untuk mentorship silahkan juga klik linknya di deskripsi. Untuk bergabung di channel gratisnya, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Oke, dan jangan lupa saya ingatkan buat teman-teman yang ingin belajar di materi mentor Smart Market Concept di video langganan, silahkan berlangganan ya, dengan biaya cukup terjangkau. Materinya sudah cukup lengkap saya rasa, jadi mudah-mudahan cukup membantu teman-teman yang ingin belajar mentorship tapi dengan
video langganan. Oke. Nah, di indeks dolar atau di DXY di 4 jam daily kemarin, dailynya bearish. Sempat saya melihat di H1 itu adanya sebuah pola candlestick inverted hammer ya. Inverted head and shoulders, Jadi IHNS cuman ternyata masih dalam rangkaian bearishnya ya. Jadi neckline-nya ini di sini harusnya menjadi sebuah break atau menjadi change of character nanti kalau misalkan tapi kemarin semalam secara news ya, coba kita cek di news. Nah, di news itu semalam jadi mix sebenarnya ya. Kalau secara forecast ya itu positif untuk indeks dolar. Tapi yang terjadi justru tekanan bearish berlanjut. Nah, yang pertama di core retail sales itu kan previousnya minus 0,6% dan forecastnya naik menjadi 0,3%, actualnya sama 0,3%. Ini harusnya good ya. Kemudian di retail sales previousnya minus 1,2% dan forecastnya 0,6%. Nah, sedangkan actualnya itu turun di bawah forecast jadi 0,2%. Ya walaupun lebih kecil dari forecast, tapi ini sebenarnya lebih besar daripada previousnya ya. Tapi yang terjadi market meresponnya secara negatif. Oke ya, secara indeks dolar masih struggling, jadi masih belum bisa keluar dari bayang-bayang bearishnya. Ya mudah-mudahan untuk di fomsinya ada kemarin NFP juga ini ya nggak begitu jelas arahnya. Nah, untuk fomsi dengan memprediksi beberapa analis dan saya sendiri juga memprediksi bahwasanya belum ada cut rate ya, walaupun targetnya di Maret ini juga ada pemotongan tapi sepertinya belum. Jadi kalau misalkan The Fed ini mempertahankan tingkat suku bunga ya sebenarnya secara positioning untuk indeks dolar ini ada koreksi atau mengalami kenaikan ya, mengalami penguatan walaupun mungkin nggak terlalu signifikan ya. Jadi untuk fundamental untuk emas ini masih saya pikir masih melanjutkan bullish momentumnya, akan tapi ya masih kemungkinan koreksi ya. Artinya koreksi itu secara retracement untuk mendapatkan harga yang lebih murah atau di area diskon. Jadi kita mendapatkan area harga untuk yang lebih murah gitu. Oke. Mungkin untuk video hari ini seperti itu ya, dan mudah-mudahan apa yang kita analisakan ini menjadi sebuah kenyataan dan saya doakan teman-teman mendapatkan manfaat dan profit yang maksimal. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.